Dan juga menurut Quran surah An-Nisa ayat 9, kita harus mempersiapkan bukan untuk diri kita sendiri di masa kemudian, akan tetapi kita juga harus mempersiapkan untuk keturunan-keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Teman-teman sekalian, langsung saja kita di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa-apa yang telah saya simpulkan pada saat ikut seminar investasi yang telah kami selenggarakan yang beberapa hari yang lalu. Yang dimana seminar kemarin kita membawakan dua pemateri. Yang pertama Pak Imam, yang kedua namanya Mang Amsi. Yang dimana kedua pemateri ini menjelaskan mengenai investasi. Di antaranya pentingnya berinvestasi, waspada investasi ilegal, dan apa itu investasi syariah atau pasar modal syariah. Dan juga kita diperkenalkan dalil-dalil dan juga contoh dari para nabi terkait dengan tentang investasi. Kita masuk kepada ringkasan yang telah saya siapkan di dalam buku ini, yang telah saya membuatkan catatannya, yakni yang pertama pada saat Pak Imam menjelaskan tentang pentingnya investasi. Apa sih itu investasi? Investasi adalah di mana kita mengeluarkan modal, kemudian diberikan kepada orang, dan orang itu mengolahnya, yang nantinya membuahkan hasil, dan hasil itu kita tuai bersama-sama. Baik itu orang yang mengolahnya dan juga kita sebagai pemilik modal. Dan proses ini kita jalani tidak dengan waktu yang singkat, akan tetapi optimalnya itu adalah dalam jangka waktu yang lama. Misal yang kemudian kita implementasikan kepada kehidupan asli kita, yang dimana jika kita berinvestasi kepada seseorang yang dalam jangka waktu yang lama, otomatis kita sudah menua, kita sudah tua, dan pada saat kita tua, kita menuainya, dan itu akan sangat bermanfaat bagi masa tua kita. Kemudian itu menurut investasi, menurut kurang lebih menurut seperti Pak Imam. Nah, pada saat Mang Amsi menjelaskan tentang pentingnya investasi, poin pentingnya atau garis besarnya tidak jauh beda dari apa yang Pak Imam jelaskan. Nah, kemudian Mang Amsi menambahkan, yakni dengan contoh-contoh dan juga dalil dari dalam Al-Quran dan juga contoh dari para nabi. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Mang Amsi, beliau mengutip dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maksudnya adalah, maksud Mang Amsi bahwasanya kita dalam berinvestasi itu bukan hanya penting untuk berinvestasi, akan tetapi wajib untuk berinvestasi. Karena di hari kemudian kita akan meninggalkan keturunan-keturunan yang masih kecil, yang masih muda, yang masih lemah, belum terlalu berpengalaman untuk menjalani kehidupan sendiri. Nah, kemudian menurut ayat ini bahwa kita harus mempersiapkan harta ataupun persiapan-persiapan yang akan menunjang kesejahteraan keturunan kita di hari kemudian. Pada saat kita tua, kita sudah tidak kuat lagi untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan
keturunan kita, nah kita hendaknya mempersiapkan kesejahteraan mereka di hari-hari ini untuk di masa depan. Nah, pada saat setelah menjelaskan ini, beliau juga menambahkan contoh dari Nabi Yusuf. Mang Amsi menjelaskan bahwasanya Nabi Yusuf telah mencontohkan kepada kita bagaimana itu investasi. Nah, pada saat Nabi Yusuf diangkat menjadi wakil keuangan atau memegang keuangan negara Mesir pada zamannya, beliau itu mendapat ramalan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akan datang 7 tahun masa yang sangat sulit, yang dimana pada saat itu sangat kurang sumber daya. Nah, oleh karena itu Nabi Yusuf menyarankan kepada seluruh warga negara Mesir pada saat itu untuk bercocok tanam di jauh-jauh hari sebelum datang 7 tahun yang susah itu. Nah, saat semua rakyat bercocok tanam, kan pas setelah bercocok tanam menunggu beberapa saat, akhirnya saatnya panen. Kemudian Nabi Yusuf menyarankan untuk saat memanen untuk mengambil sedikit saja dari apa yang mereka tanam dan meninggalkan atau menyimpan sebagian besar dari yang mereka tanam. Nah, jadi Nabi Yusuf menyarankan untuk memakan sedikit saja dari apa yang mereka tanam, kemudian menyimpan selebihnya untuk persiapan masa-masa yang sulit di 7 tahun kemudian. Dan terjadilah 7 tahun kemudian itu ternyata nyata bahwasanya 7 tahun itu adalah masa-masa yang sulit, dan pada saat itulah orang-orang Mesir menuai apa yang mereka simpan dahulu. Dan adapun sebagian dari mereka tidak percaya dengan perkataan Nabi Yusuf, maka mereka sendiri juga yang menerima imbasnya. Jadi mereka sangat kesusahan pada saat itu, tidak memiliki stok sumber daya, yang dimana saat itu Nabi Yusuf sudah menekankan bagi mereka untuk menyimpan, akan tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Itu contoh dari Nabi Yusuf. Nah, oleh karena itu dari contoh-contoh dan dalil-dalil sebelumnya yang saya jelaskan tadi, marilah kita hendaknya mempersiapkan kehidupan masa tua kita, yang dimana kita sudah tidak kuat lagi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi pada saat kita tua, hendaknya kita sudah mempunyai persiapan yang matang. Dan juga menurut Quran surah An-Nisa ayat 9, kita harus mempersiapkan bukan untuk diri kita sendiri di masa kemudian, akan tetapi kita juga harus mempersiapkan untuk keturunan-keturunan kita. Nah, saat kita dalam hati kita muncul niat untuk berinvestasi, kita jangan langsung berinvestasi dengan sembrono. Akan tetapi kita harus waspada, karena di zaman sekarang banyak sekali investasi yang bodong atau investasi yang legal. Saya akan membacakan ciri-cirinya. Yang pertama, investasi legal memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu cepat. Kemudian kedua, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru. Ini berlaku untuk sebuah investasi di dalam suatu organisasi. Kemudian memanfaatkan tokoh masyarakat untuk menarik minat. Kemudian klaim tanpa risiko. Dan yang terakhir, legalitas tidak jelas. Artinya tidak memiliki legalitas yang resmi. Tidak terdaftar di daftar OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Negara. Nah, sedangkan kita harus juga mengetahui bahwasanya di mana kita harus berinvestasi di tempat yang aman, tempat yang benar. Yakni jika kita ingin memiliki jaminan untuk mendapatkan
tempat untuk berinvestasi yang bagus, hendaknya kita memiliki hendaknya kita memilih untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Yang sudah pastinya ciri-cirinya, yang pertama sudah terdaftar di OJK, yang kemudian kedua transparansi informasi dan fleksibel, dan yang ketiga terjangkau, artinya kita bisa berinvestasi minimal 100.000 rupiah mungkin, dan tidak harus dengan juta-jutaan. Kemudian liquid dan mobile, bisa dilakukan dengan transaksi online di lewat mobile kita. Mungkin seperti itu yang telah saya ringkas dari materi-materi yang dijelaskan oleh pemateri pada saat seminar investasi kemarin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.